Oke teman-teman, selamat malam. Temu lagi dengan saya, Surya MS dan Investment, teman-teman. Update market untuk saham ya, teman-teman. Kondisi regionalnya tidak kompak ya. Teman-teman bisa ngelihat bahwa pergerakan saham bursa regional, maksud saya adalah mix. Kita akan tengok kondisi bursa regional adalah seperti ini tadi malam teman-teman. Jadi bursa Amerika turun 1,3, 3,8, 2,3 ya. Padahal untuk bursa Asianya oke, kemudian Asianya juga, Eropanya juga kemarin pada bagus teman-teman. Ini sih masih belum update ya untuk kondisi dari futures Amerika, ini masih merah ya. Kemudian kita tengok dulu untuk harga-harga komoditas ya. Kita tengok dulu untuk harga komoditas. Teman-teman bisa ngelihat bahwa untuk oil ini turun ke 85 ya. Jadi besok hati-hati dulu untuk saham-saham yang terkait dengan oil, energi. Kemudian natural gasnya juga turun teman-teman ya. Gasolin ada kecenderungan turun. Untuk coalnya juga di 392 ya. Jadi mesti hati-hati juga besok saham-saham yang terkait komoditas energi. Teman-teman bisa ngelihat ini juga permetalannya, goldnya juga turun ya. CPO-nya di 3833 ya, boleh dibilang CPO ini ada kenaikan ya. Jadi CPO aja, tinsnya remain the same, masih cenderung turun teman-teman. Nikelnya juga masih di sekitar 21.000 sekian ya. Jadi masih komoditasnya secara umum harganya nggak ada pergerakan signifikan kecuali CPO. Namun demikian CPO ini kan saham-sahamnya dari kemarin masih pada turun ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita tengok dulu untuk ini ya, untuk kondisi intraday dari bursa. Kondisi intraday dari bursa teman-teman ya. Asia dulu ya, Asianya Nikkei-nya oke ya, Nikkei-nya oke, kemudian Hang Seng-nya juga ya lumayan oke lah, hijau seperti itu. Terus kemudian kita tengok dulu untuk Eropa, ini juga hijau walaupun sempat tinggi ya. Kemudian turun lagi closing-nya. Untuk FTSE ini closing-nya di lower, CAC 40 ya, closing-nya masih hijau seperti itu. Terus kemudian untuk Amerika kita lihat intraday-nya close-nya hampir lowest-nya seperti itu. SP 500 lowest, ini rendah-rendah semua teman-teman ya. Futures-nya mungkin masih belum bisa jadi patokan, tapi ya karena masih berubah ya, futures-nya ini masih melemah. Jadi Oktober ini, maksud saya minggu depan tuh kita mesti memang harus hati-hati dulu karena regionalnya seperti ini. Namun demikian ini kan mesti opening besok, kita mesti cek dulu kondisi dari bursa Asia ya. Asia dan futuresnya mesti kita lihat, besok mesti saya beri update juga teman-teman ya. Jadi kondisinya pokoknya saat ini kalau memang teman-teman masih mau berhubungan dengan market ya, benar-benar harus dilihat kondisi mood dari market yang dilihat dari bursa-bursa yang terkait dan juga kondisi dari futures ya. Oke, seperti itu. Terus teman-teman, ini updatean yang kemarin ya, yang kemarin tuh saya udah bahas beberapa saham. Saya kemarin kan udah bikin bahasan saham ya, yang hari Jumat tuh saya udah bikin bahasan saham. Nah teman-teman, di situ ada bahasan sektor ya, ada bahasan sektor. Nah di mana ya yang hari ini regional bagus ya, yang sebentar teman-teman. Jadi paginya itu sebenarnya bagus, yaitu bahasan yang pagi hari bagus. Namun demikian ternyata regionalnya bagus, marketnya bablas yang di video ini ya teman-teman. Jadi yang di video ini yang hari Jumat bagus pagi, namun demikian sorenya ternyata walaupun regionalnya bagus, ternyata malamnya juga Amerikanya nggak bagus. Nah teman-teman, terus kemudian di sini saya ini juga ya, sebentar, di bahasan saya untuk video yang hari tanggal 14 Oktober, sebentar, Jumat 14 Oktober, berarti beberapa saham udah saya bahas ya, yang untuk
closing hari Jumat itu beberapa saham yang pergerakannya bagus, itu yang saya beri tanda teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan kalau yang bertanya Pak, artinya yang ada bintangnya apa? Seperti ini yang saya lingkarin Bank Danamon ya, Bank Danamon, kemudian grup Penin, ini saya lingkarin grupnya, artinya grup-grup ini bagus. Artinya grup-grup ini bagus. Jadi misalkan kita cek ya, ini ada Bank Danamon sama Penin. Jadi kita cek dulu di sini Bank Danamon sama Penin. Kita cek dulu ya sebentar teman-teman ya. Stok BDMN. Sorry, kita pakai interest group aja. Kita pakai aja di sini. Jadi yang saya lingkarin tadi di channel saya tadi adalah Bank Danamon ya. Jadi teman-teman ngebacanya begitu ya. Pokoknya kalau saya beri tanda bintang asterik, itu artinya ada kemungkinan ini barang sinyalnya bagus. Contohnya nih. Nah, Bank Danamon ya. Ini yang hari apa ya teman-teman? Sebentar, saya takutnya salah. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. Kita cek dulu sebentar. Ya, ini di sini yang saya beri tanda ini ada Penin Group ya, Bank Danamon, ada BRI, ada Baca Amar ya. Baca Amar, ada Mayor, Kino, AMRT, Aisyah, MSP. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu teman-teman, itu yang saya beri tanda itu biasanya ada sesuatu kondisi khusus. Seperti itu. Misalkan kita cek dulu Bank Danamon, ini mungkin saya salah kalau Bank Danamon ya. Kita cek dulu BNI enggak, breakdown support ya. Bank Mandiri masih turun juga. BRI saya beri tanda breakdown support juga. Bank Danamon ini sepertinya balik. Kita cek dulu. Ini tanggal berapa? 14, 13 sebelumnya. Bank Danamon enggak, ini jelek ini sinyalnya. Kemudian ada lagi Penin Group ya. Penin Group saya beri tanda Peninnya itu artinya dia bagus. Secara pergerakan masih bagus ya. Ini ya oke. PNBN masih bagus, PNBS masih bagus, PNLF masih bagus, walaupun dia terkoreksi, Penin juga. Nah terus kemudian tadi ada Baca sama Amar ya. Baca sama Amar. Baca hitungannya masih bagus, masih kenapa saya sampaikan bagus? Jadi satu saham ketika turun, terus kemudian dia rebound. Nah ketika rebound ini kemungkinan dia masih akan banyak yang ngelawan, yaitu orang yang nyangkut ya. Orang-orang yang nyangkut ketika saham-saham yang downtrend ketika dia mencoba untuk naik, maka dia bisa menjadi resistan volume, yaitu akan keluar dan itu memberatkan saham tersebut. Sehingga ketika suatu saham naik, yang perlu dilakukan adalah teman-teman lihat terkena resistan itu berapa lama, apakah langsung habis, nggak kuat terus turun lagi, atau dia mampu konsolidasi. Nah ini Baca ini saat ini masih dalam tahap pemantauan apakah dia akan terkoreksi habis lagi atau dia bisa rebound. Ya, Baca ini masih saya beri tanda, harus kita perhatikan. Kemudian Amar. Amar ini adalah satu saham yang turun lama, kemudian ada satu percobaan naik. Nah, ini yang saya bilang ke teman-teman ketika ada satu saham yang mencoba untuk naik dan dia tidak terkoreksi lebih dalam. Setelah dia cukup puas untuk konsolidasi ataupun reakumulasi, dia terjadi break. Dan biasanya harus ada dorongan volume. Nah ini ada tapi sedikit ya teman-teman. Jadi Amar masih masuk, masih dalam perhatian. Karena mungkin dia setelah fase akumulasi, fase konsolidasi sambil akumulasi ini dia akan lanjut. Ya itu ya, seperti itu. Kemudian Mayor di consumer ya. Mayor setelah dia naik, dia konsolidasi atau bisa diartikan di sini terjadi akumulasi lagi, baru kemudian dia lanjut naik ke atas. Oke, ini saya beri tanda bahwa ini barang masih bagus. Kemudian Aces saya beri tanda juga ya. Kenapa? Aces ada potensi rebound, tapi sekali lagi teman-teman ini masih sangat spekulatif, masih sangat awal-awal.
Jadi kalau memang teman-teman yang sudah positioning harap dipantau lebih ketat ya. Akses. Kemudian Kino juga sama. Kino secara candle udah dari hari Rebo, Kamis, tapi masih lemah. Butuh konfirmasi hari Jumat, dan konfirmasi hari Jumat oke. Masih harus dipantau ya, masih baru pergerakan sehari 2 hari. Kemudian HMSP sebenarnya ini sudah agak telat ya, karena HMSP ini kan yang seperti yang saya bilang teman-teman, ketika satu saham turun, rebound, biasanya akan ada perlawanan dulu. Oh, ini ada perlawanan di area hijau. Setelah perlawanan, habis nggak? Oh, yang perlawanan ya mungkin orang-orang yang nyangkut, terus keluar. Ketika sudah keluar ya sudah, akumulatornya masih masuk ya masih bisa lanjut seperti itu. Jadi HMSP masih lanjut. Kemudian AMRT, ya AMRT masih lanjut, cuman posisinya kalau teman-teman AMRT ini kan tinggi ya. Artinya modenya beda ya. Kalau seperti ini modenya teman-teman adalah buy on weakness. Kalau HMSP tadi, ya ini di bawah teman-teman berani-beranian seperti itu. Spekulatif buy. Resiko memang yang di bawah ini masih besar ya sebenarnya teman-teman. Besarnya kenapa? Karena ini ketika naik masih banyak musuhnya. Sedangkan kalau seperti AMRT ini sama juga ada musuhnya juga. Musuhnya orang-orang yang take profit. Kalau ini musuhnya bukan orang-orang yang nyangkut secara umum, tapi orang-orang yang take profit. Kalau HMSP ini musuhnya orang-orang yang nyangkut. Jadi bedanya di situ, buying side-nya harusnya masih lebih besar AMRT. Tapi tidak bijak ketika kita membeli di atas. Selalu untuk saham-saham seperti ini kita harus melihat retracement-nya ya, seperti itu. Itu kemudian ada lagi energi Medco. Untuk energi Medco. Ya Medco saya cuma bisa bilang ini barang masih naik seperti itu. Artinya ya sama dengan AMRT tadi. Beli di atas nggak bijak, tapi lebih bijak adalah ketika ada retracement. Dan ketika ada retracement juga teman-teman harus lihat apakah retracement-nya terlalu over begitu. Terlalu over yang bagaimana Pak? Nah kalau follower saya pasti tahu. Ketika satu saham naik itu batasin di titik ini 23. Kalau lewat dari 23 itu sudah dalam koreksinya ya. Nanti dari sini batas kedua. Jadi yang di sini adalah area 1. Yaitu 0 sampai 38, yang ini area 2. Lewat dari 38 ini ya masih mungkin berkonsolidasi di sini. Tapi kalau lewat di sini, ini kemungkinan pelemahannya lebih kuat, jauh lebih kuat ya. Medco oke, perusahaan gas oke, karena rentang geraknya 1 yang kuning, 2 yang biru ya. Kemudian Akra juga masih oke karena rentangnya di 1 atau 0 sampai 38 retracement ya. Lanjutan berikutnya adalah sawit, ini SSMS teman-teman. SSMS walaupun secara pergerakan dia udah koreksinya udah banyak ini. Kalau kita lihat koreksinya dari sini ya. Dari tren naik ini kan rentang 1. Ya. Ini rentang 2. Nah, rentang 2 yang bulat yang bawah diwarnai lain boleh. Diwarnai lain boleh. Ini rentang yang kedua. Tapi bagusnya adalah dia sudah naik. Ya, udah naik. Udah naik. Kalau boleh ini kita singkirin. Ini tren naik ya. Kita singkirkan ini. Kita singkirkan ini. Kita ukur kenaikannya. Nah, kenaikannya dia ini tertahan di 50 retracement ya. Jadi perhatikan 50 retracement 1405 untuk SSMS. Ini barang bagus pergerakannya. Setelah itu ada DOIT. DOIT itu di call. Nah ini ada yang kok bilang, Pak saya pegang DOIT jadi saya nggak rugi. Ya selamat ya mas gitu. Nah ini yang saya lingkarin aja teman-teman ya. Artinya ini yang secara pergerakan bagus. Jadi teman-teman silahkan cek di video saya yang sebelumnya. DOIT saya lingkarin nggak? DOIT-nya belum. Ini belum saya update berarti. Ini belum saya update. Coba kita cek dulu ada yang dilingkarin nggak? JSMR.
Ini biasanya ini belum saya update sih. Saya kemarin tinggal copy aja seperti itu. Coba ini kita dengerin dulu deh di call ya. Kita dengerin dulu. Nice to meet you. Call teman-teman. Call ini uang seharusnya tidak diam. Ini belum ada perubahan. Harum tuh rentang geraknya di sini sekarang. Ya, yang Oke teman-teman ya, kita cek dulu Harum. Sementara sih supportnya dia di 1700-an tuh Harum. Kemudian Indo Tambang Raya ini belum ada pergerakan juga, cuman ini cukup penting diperhatikan di sekitar 41900 itu supportnya kalau jebol bisa sampai ke 39900-an teman-teman. Adaro masih oke ya. Oke. Kita cek dulu ya teman-teman. Adaro masih oke, perhatikan supportnya 3890. PTBA juga masih oke, perhatikan agak turun sih, lebih baik Adaro tadi karena ini sudah PTBA 4230. Iya, ini betul sih. Jadi supportnya 4185, perhatikan. KKGI pun juga menuju ke support ya. Indikator sudah, indikator belum saya update sebagian, cuman teman-teman bisa ikutin aja, jadi ikutin di videonya aja. Jadi intinya kalau yang bagus-bagus udah saya pasti akan saya beri ini ya penjelasannya. Juga menuju ke support di 3050. Ini Petrosi ada target ke 61,8 retracement 2800. Nah ini yang bagus Doit. Nah ini ya Doit yang bagus ya teman-teman dari ini. Doit ini memang selama beberapa hari ini dia nggak kemana-mana teman-teman. Jadi ini oke. Jadi gitu aja. Pokoknya setiap bahasan tuh sudah saya beri catatan ya. Saya beri catatan Doit, kemudian Inco ya. Kalau yang berikutnya tuh nanti saya update ya di deskripsinya saya update. Inco tuh di metal ya teman-teman. Nah Inco sebentar ini berarti Nah Inco seperti ini. Inco di metal ya, dia lebih tinggi dibanding Antamnya juga kan turun, Antamnya Tinsnya turun, Inconya lebih bagus seperti itu. Nah itu ya aja beberapa saham yang kemarin bagus bahasannya seperti itu. Terus teman-teman ini saya akan tambahkan beberapa saham yang merupakan gainer ya teman-teman. Jadi di video ini saya bahas juga beberapa saham yang merupakan top gainer. Cuman beberapa top gainer tuh kadang merupakan saham yang ya mungkin jarang sekali saya bahas. Tapi kalau ya macam Siko ini contohnya. Siko ini memang analisanya jadi agak beda ya. Karena ini barang IPO hitungannya seperti itu. Maksudnya belum lama IPO kan, April kemarin. Tapi harganya terus di bawah IPO ya. Siko itu 230 kalau nggak salah. Kita cek. Siko itu kalau nggak salah 230. Ya 230 sekarang 250. Jadi sekarang sedikit di atas IPO. Dan untuk saya sebenarnya saya nggak terlalu detail di ini brokernya UW-nya udah lepas belum seperti itu. Cuman satu barang ketika turun dalam dari IPO-nya dan kemudian ada satu pola naik turun lagi seperti ini, saya kadang pengen ikut juga, cuman sekali lagi saham-saham yang seperti ini saya nggak berani full power, paling 10% aja ya untuk partisipasi aja. Siko ya sekarang masih bergerak dan saya masih ada barang sih sedikit pembelian ya kira-kira setelah dia breakout itu. Nanti saya akan masih lihat dulu kira-kira hari Senin seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu karena ini seperti sudah ada di area resistan seperti itu. PNinvest ini kan sudah masuk bahasan sebelumnya, silakan cek di video sebelumnya. Kemudian GPRA ini kemarin juga udah saya bahas ya, GPRA saya jarang trading yang saya sampaikan itu. Nah ini adalah polanya yang terbaca dari GPRA. Jadi saya adalah pengamat pola. Nah ini yang saya nyampein kemarin, ini berarti saya bahas sebelumnya kan dia udah kebaca juga konsolidasi breakout dan ini dia kan ketemu resistan dari trend channel, jadi diperhatikan aja besok mau seperti apa. Nah match ini
dia naik tapi turun anunya, candlenya masih ya dia turunnya lebih dalam sebelumnya, terus closingnya dia lebih tinggi dari closingnya, dari opennya, jadi candlenya seperti ini. Tapi ini kan saham-saham baru IPO ya, Mets. IPO-nya 125, enggak juga, enggak baru IPO. Mets, kita cek dulu. IPO-nya 125, kemudian oh ini weekly salah. Nah, Mets seperti ini. Ya ini dia masih ini sih di area-area support ya. Kemudian Dewi kemarin udah saya bahas ya. Ini Dewi masih ya kita ikutin aja polanya dulu. Ini saham apakah baru IPO Dewi Sri 100 IPO-nya udah hampir 300. IPO-nya Juli teman-teman, IPO-nya Juli, Agustus, September, Oktober. Ya baru 3 bulanan ya. Baru 3 bulanan. Kemudian Mayor masuk di list saya. Sebelumnya masuk di list saya dia ya. Kemudian Amar kan sudah ya dari kemarin, dari tadi juga udah dibahas. Kemudian BRMS teman-teman, BRMS itu ada resistan. Ini saya menggunakan tren yang lebih besar. Resistan dia di 161 ya, berikutnya di 182. Kemudian United Tractor memang masuk ya di list saham bahasan sebelumnya. PNBS ini juga masuk saham list bahasan sebelumnya. Baca udah tadi. Lead Logindo Samudra Makmur ini konsolidasi masih. Kalau kita lihat areanya dia dalam kenaikan dia, koreksinya kemarin hampir ngelewatin 38 ya, itu support kedua 87, kemudian 95 sekarang support terdekatnya. Aces ini sudah saya bahas tadi, ada rebound dari dasar. UPOE ini kita skip aja kayaknya, pergerakannya agak ini. BBRX saya skip aja. Jadi itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.